Yang pertama ada visi Untirta. Terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Lalu ada analisis visi. Yang pertama, jelas. Visi Untirta mudah dipahami karena secara eksplisit menggambarkan arah yang ingin dicapai, yaitu menjadi Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Yang kedua, futuristik. Visi tersebut mencerminkan orientasi masa depan dengan menekankan konsep smart and green yang relevan dengan perkembangan global menuju digitalisasi berkelanjutan lingkungan. Yang ketiga, ringkas. Visi cukup ringkas meskipun terdiri dari beberapa unsur. Visi ini disusun dalam satu kalimat yang padat, makna tanpa penjelasan yang bertele-tele. Yang ketiga, unik. Penggunaan konsep Integrated Smart and Green menjadi ciri khas Untirta yang membedakannya dari universitas lain. It's Green juga memberi identitas tersendiri yang mudah diingat. Yang kelima, menginspirasi. Visi ini mengandung semangat untuk mencapai keunggulan global dengan tetap berkarakter dan berorientasi pada berkelanjutan. Hal ini dapat memotivasi sivitas akademika untuk berinovasi dan menjaga nilai-nilai moral serta lingkungan. Selanjutnya ada misi Untirta. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki nilai-nilai jawara serta berdaya saing tinggi pada level nasional dan global. Yang pertama, ada definisi organisasi yang jelas dan aspirasi global. Misi ini menunjukkan peran Untirta sebagai penyelenggara pendidikan tinggi berkualitas berbasis kompetensi dengan aspirasi menghasilkan lulusan berkarakter jawara dan berdaya saing global. Yang kedua, batasi berspekulasi cukup longgar untuk berkreativitas. Pernyataan misi tidak bersifat spekulatif dan tetap memberi ruang bagi pengembangan serta inovasi dalam proses pendidikan. Yang ketiga, untuk membedakan dengan organisasi lainnya. Nilai-nilai jawara menjadi ciri khas yang membedakan Untirta dari perguruan tinggi lain. Yang keempat, menyajikan kerangka dasar bagi evaluasi kegiatan. Dapat dijadikan acuan untuk menilai mutu pendidikan, karakter lulusan, serta tingkat daya saing. Yang kelima, dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang jelas dan mudah dipahami. Ditulis dengan bahasa yang ringkas dan konkret sehingga mudah dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah nasional dan global. Yang pertama, definisi dan aspirasi organisasi. Misi ini menunjukkan peran Untirta sebagai lembaga yang berfokus pada penelitian dan pengabdian berkualitas tinggi untuk mendukung pembangunan di berbagai tingkat. Yang kedua, ruang kreativitas. Tidak bersifat spekulatif, tetapi tetap memberikan ruang bagi inovasi dan kreativitas dalam kegiatan penelitian dan pengabdian. Yang ketiga, untuk membedakan dengan organisasi lainnya. Penekanan pada kegiatan yang unggul, inovatif, dan berkelanjutan menjadi pembeda utama Untirta yang dari perguruan tinggi lain. Yang keempat, kerangka evaluasi kegiatan. Dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terhadap kualitas, relevansi, dan dapat penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Yang kelima, kejelasan pernyataan. Disusun dengan kalimat yang jelas dan sistematis sehingga mudah dipahami sebagai arah strategis Untirta dalam Tridharma perguruan tinggi. Misi selanjutnya memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, bahasa, seni, dan sastra. Yang pertama, definisi organisasi yang jelas dan aspirasi organisasi. Misi ini menunjukkan peran Untirta dalam memperkuat serta memperluas kerjasama institusional untuk mengembangkan dan melestarikan berbagai bidang keilmuan dan budaya. Yang kedua, ruang kreativitas. Tidak bersifat spekulatif, namun tetap memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi dalam membangun kolaborasi nasional maupun global. Yang ketiga, pembeda organisasi. Cakupan kerjasama yang luas mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, hingga seni dan sastra menjadi kekhasan Untirta yang bersifat multidisipliner. Yang keempat, kerangka evaluasi kegiatan. Dapat dijadikan dasar untuk menilai efektivitas kerjasama dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian budaya. Yang kelima, kejelasan pernyataan. Kalimatnya tersusun runtut dan konkret sehingga mudah dipahami sebagai arah strategis penguatan jejaring dan kolaborasi Untirta. Misi selanjutnya menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien, serta menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik dan mandiri melalui pengembangan kelembagaan yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, definisi organisasi yang jelas dan apa yang menjadi aspirasi organisasi yang bersangkutan. Misi ini menggambarkan komitmen Untirta dalam menerapkan manajemen mutu terpadu dan tata kelola pendidikan yang tinggi yang baik, mandiri, serta berwawasan lingkungan. Yang kedua, batasi berspekulasi dan cukup longgar untuk berkreativitas. Tidak bersifat spekulatif, tetapi tetap memberikan ruang bagi inovasi dan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan efektivitas manajemen. Yang ketiga, untuk membedakan dengan organisasi lainnya. Penekanan pada tata kelola berwawasan lingkungan menjadi pembeda Untirta untuk mendukung konsep Integrated Smart and Green University.
Yang keempat, menyajikan kerangka dasar bagi evaluasi terhadap kegiatan masa kini maupun yang akan datang. Digunakan sebagai dasar penilaian terhadap efektivitas tata kelola, mutu kelembagaan, dan keberlanjutan pengelolaan universitas. Dan yang terakhir, dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang cukup jelas, yang mudah dipahami. Ditulis dengan kalimat yang runtut dan spesifik, sehingga mudah dipahami oleh seluruh sivitas akademika sebagai pedoman dalam pengelolaan universitas. Lalu selanjutnya ada tujuan dari Untirta. Yang pertama, tujuannya adalah terlaksananya layanan pendidikan, pengajaran, kegiatan kemahasiswaan, dan alumni dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas serta ditunjang infrastruktur yang memadai. Nah, analisis tujuan ini yang pertama ada sesuai atau cocok. Nah, tujuan ini selaras dengan misi pendidikan tinggi yang berkualitas. Lalu layak atau dapat dicapai, realistis karena didukung SDM dan fasilitas kampus. Lalu analisis yang ketiga ada fleksibel. Nah, tujuan dari Untirta ini dapat menyesuaikan perkembangan pendidikan dan teknologi. Lalu yang analisis yang keempat ada motivasi, itu sudah memotivasi karena mendorong peningkatan mutu akademik dan pelayanan. Lalu analisis yang kelima ada mudah dimengerti, itu sudah dimengerti karena kalimatnya jelas dan mudah dipahami. Lalu analisis yang keenam ada terkait, itu sudah terkait karena mendukung misi utama dalam bidang pendidikan. Nah, ada analisis yang ketujuh itu ada dapat diukur, itu sudah dapat diukur dari mutu layanan dan kinerja alumni tujuannya. Lalu ada analisis yang terakhir ada kapan harus dicapai. Nah, pada tujuan Untirta ini tidak mencantumkan batas waktu pencapaian, jadi masih belum bisa ada spesifikasi waktunya, masih belum bisa diukur waktunya. Lalu, tujuan yang kedua ada pelaksananya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional, serta tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Nah, analisis yang pertama itu sesuai atau cocok. Nah, ini tujuannya sudah sesuai dan cocok karena sejalan dengan misi penelitian dan pengabdian dari Untirta. Lalu yang kedua, analisisnya ada layak atau dapat dicapai, itu sudah layak dan dapat dicapai karena didukung kapasitas dosen dan fasilitas riset. Lalu analisis yang ketiga ada fleksibel, itu sudah fleksibel karena tujuannya dapat menyesuaikan isu riset dan kebutuhan masyarakat yang akan datang. Lalu analisis yang keempat ada memotivasi, tujuan tersebut sudah memotivasi karena mendorong dosen dan mahasiswa untuk berinovasi, untuk pengabdian penelitian. Lalu yang kelima ada mudah dimengerti, tujuannya sudah dimengerti, pernyataannya sudah jelas dan fokus pada kualitas riset. Nah, lalu analisis yang keenam ada terkait, itu sudah terkait karena konsisten dengan misi riset dan pengabdian yang unggul. Lalu analisis yang ketujuh ada dapat diukur, itu sudah dapat diukur dan melalui publikasi dan hilirisasi riset yang tertera pada tujuan Untirta. Lalu analisis yang terakhir ada kapan harus dicapai, tujuan tersebut belum ada spesifikasi waktunya, jadi tidak menyebutkan waktu atau target pencapaian, jadi belum ada ketentuan harus dicapai. Lalu ada tujuan ketiga dari Untirta, yaitu terlaksananya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang iptek, humaniora, olahraga, dan seni. Analisis yang pertama itu sesuai atau cocok. Nah, tujuan dari Untirta ini, tujuan ketiga dari Untirta ini sudah mencerminkan hasil utama dari pendidikan tinggi, yaitu menghasilkan lulusan berkualitas yang siap bersaing secara global maupun tetap berkarakter nasional. Lalu analisis yang kedua ada layak atau dapat dicapai. Nah, layak dapat dicapai ini karena sudah didukung oleh kurikulum yang adaptif, tenaga pengajar yang kompeten, dan peluang kerjasama lintas negara. Lalu analisis yang ketiga ada fleksibel. Nah, tujuan ketiga Untirta ini sudah fleksibel karena terbuka terhadap perubahan zaman dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dunia modern dan perkembangan teknologi. Lalu analisis yang keempat ada memotivasi. Nah, tujuan ketiga dari Untirta ini sudah memotivasi karena memberikan semangat bagi mahasiswa dan dosen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan memiliki keunggulan yang kompetitif. Lalu analisis yang kelima ada mudah dimengerti. Nah, mudah dimengerti karena pernyataan dari tujuan yang ketiga ini sudah mudah dipahami semua pihak karena menggambarkan hasil akhir pendidikan secara konkret, yakni kualitas dari lulusan Untirta. Lalu ada analisis yang keenam ada terkait sudah terkait karena tujuan ketiga dari Untirta ini langsung terkait dengan fungsi utama perguruan tinggi dalam bidang pendidikan dan pembentukan karakter. Lalu analisis yang ketujuh ada dapat diukur. Tujuan yang ketiga dari Untirta ini sudah dapat diukur keberhasilannya karena dapat diamati dari prestasi dan penerimaan lulusan di pasar kerja nasional maupun internasional. Lalu analisis yang terakhir ada kapan harus dicapai. Tujuan ketiga dari Untirta ini sudah dapat dicapai secara bertahap karena setiap tahunnya sudah ada proses kelulusan mahasiswa baru. Jadi banyak lulusan-lulusan dari Untirta yang sudah lulus, yang tidak hanya cerdas tetapi juga berintegritas dan memiliki keunggulan yang kompetitif. Lalu ada analisis tujuan yang keempat, yaitu tujuannya terlaksananya layanan prima dan meningkatnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN dengan tata kelola yang baik, yang didukung sarana dan prasarana yang
integrasi, smart, dan green. Nah, analisis yang pertama itu sesuai atau cocok. Nah, ini tujuan yang keempat ini sudah sesuai dan cocok karena selaras dengan visi Untirta, yaitu integrate smart dan green university. Lalu yang analisis yang kedua adalah layak atau dapat dicapai. Itu tujuan yang keempat ini sudah layak atau dapat dicapai karena realistis dengan sistem tata kelola yang baik. Lalu analisis yang ketiga itu fleksibel. Nah, tujuan keempat dari Untirta ini sudah dapat menyesuaikan dengan kebijakan dan standar global. Lalu memotivasi, nah tujuan keempat Untirta ini sudah memotivasi karena meningkatkan semangat menuju mutu bertaraf ASEAN. Jadi membuat para sivitas akademika di Untirta maupun mahasiswanya itu tambah semangat untuk terlaksananya layanan di kawasan ASEAN. Lalu ada analisis yang terkait. Nah, tujuan keempat dari Untirta ini sudah konsisten dengan misi penerapan tata kelola yang bermutu dan terpadu. Lalu analisis yang ketujuh ada dapat diukur. Tujuan keempat dari Untirta ini sudah dapat diukur melalui akreditasi dan pengakuan regional. Lalu analisis yang terakhir ada kapan harus dicapai. Tujuan keempat dari Untirta ini belum mampu memenuhi karakteristik tujuan yang kapan harus dicapai karena tidak mencantumkan waktu pencapaian secara jelas. Jadi analisisnya belum sempurna di bagian estimasi waktu untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya, sasaran Untirta. Sasaran yang pertama, tersedianya lulusan yang memiliki nilai-nilai religius, mandiri, sosial, beretika, berakhlak mulia, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, berjiwa bergotong royong, dan mampu mengaplikasikan nilai-nilai keuntirtaan. Sasaran ini sudah spesifik karena menekankan identitas khas lulusan Untirta, yaitu perpaduan antara kecerdasan intelektual, karakter moral, dan nilai-nilai keuntirtaan seperti religius dan gotong royong. Kemudian, measurable. Pencapaian sasaran dapat diukur melalui tracer study, survei karakter mahasiswa, hasil asesmen soft skills, serta indikator ketercapaian profil lulusan. Yang ketiga, achievable. Tujuan ini realistis dicapai melalui kurikulum berbasis kompetensi, program pengembangan karakter atau jawara, serta kegiatan kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa. Yang keempat, reasonable. Alasan penetapan sasaran ini sangat tepat karena membangun citra Untirta sebagai universitas yang menghasilkan lulusan berkarakter, unggul, dan beretika, sejalan dengan visinya berdaya saing global dan berkarakter. Kemudian yang kelima, time bound. Jadi pada sasaran pertama ini tidak disebutkan kapan profil lulusan seperti ini harusnya sepenuhnya terwujud, misalnya dalam periode range tertentu. Kemudian sasaran yang kedua, terwujudnya hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan aplikatif yang berdampak langsung kepada masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan daerah, nasional, dan global. Nah, sasaran yang kedua ini sudah spesifik karena fokusnya pada dua aspek penting tridharma, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, measurable, dapat diukur melalui indikator seperti jumlah publikasi terindeks, jumlah paten, tingkat citasi, serta capaian program pengabdian masyarakat yang berdampak, termasuk juga penghargaan riset dan capaian pendanaan eksternal. Yang ketiga, achievable. Capaian ini realistis dengan dukungan LP2M, skema hibah penelitian, dan kolaborasi antar lembaga. Namun, keberhasilannya tetap tergantung pada konsistensi pendanaan dan kemampuan riset dosen. Yang keempat, reasonable. Logis dan relevan dengan peran Untirta sebagai Universitas Negeri di Banten yang berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional. Yang kelima, time bound. Lagi-lagi tidak dicantumkan target waktunya. Kemudian yang ketiga, realisasinya peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi nasional dan global di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, humaniora, olahraga, dan seni. Sasaran yang ketiga ini sudah spesifik, sangat jelas, karena menyebutkan bidang kerjasama iptek, humaniora, seni, dan olahraga, serta ruang lingkup nasional dan global yang menunjukkan arah internasionalisasi Untirta. Kemudian sudah measurable, dapat diukur dari jumlah MOU atau MUA, proyek kerjasama aktif, pertukaran mahasiswa atau dosen, serta hasil kegiatan bersama. Indikator kuantitatif seperti jumlah mitra aktif perlu ditetapkan agar lebih konkret. Sudah achievable, realistis dicapai mengingat Untirta sudah memiliki hubungan dengan berbagai universitas ASEAN dan institusi pemerintah. Tantangan utamanya hanya pada keberlanjutan kerjasama dan bukan hanya penandatanganan dokumen. Yang keempat, reasonable. Sudah rasional karena kolaborasi lintas institusi merupakan strategi untuk memperkuat kapasitas akademik dan memperluas pengaruh Untirta di tingkat global. Yang kelima, time bound. Belum menetapkan target waktu capaian, sama seperti sasaran sebelumnya. Kemudian sasaran yang keempat, terciptanya lulusan yang berjiwa entrepreneur, leadership, kreatif, inovatif, dan tangguh, sehingga mampu bersaing pada level nasional dan global. Sasaran yang keempat ini sudah spesifik, karena fokusnya pada pembentukan soft skill utama seperti kepemimpinan, kewirausahaan, dan daya saing global. Kekhususan ini menunjukkan arah Untirta sebagai universitas yang tidak hanya mencetak akademisi, tetapi juga pelaku inovatif. Yang kedua, measurable.
dapat diukur melalui data kewirausahaan alumni, tingkat serapan kerja, prestasi nasional atau internasional, dan keberhasilan karir lulusan. Kemudian yang ketiga, achievable, dapat diwujudkan melalui program inkubator bisnis, magang, pelatihan kepemimpinan, dan kolaborasi industri. Program MBKM juga menjadi sarana strategis untuk mendukung pencapaian ini. Kemudian yang keempat, reasonable, rasional, karena sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan tuntutan kompetitif global. Membentuk lulusan adaptif, kreatif, dan inovatif sangat relevan dengan era disrupsi. Yang kelima, time bound. Sama sasaran sebelumnya, tidak disebutkan periode kapan target penciptaan lulusan berjiwa entrepreneur dan global harus tercapai. Sasaran yang terakhir, terwujudnya peningkatan tata kelola manajemen pendidikan tinggi yang berkualitas, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sudah spesifik karena menitik beratkan pada aspek tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Ini menggambarkan komitmen Untirta dalam mewujudkan good university governance. Kemudian sudah measurable, dapat diukur melalui hasil audit internal, capaian indikator kinerja utama, tingkat kepuasan sivitas akademika, dan hasil akreditasi institusi. Kemudian achievable, sangat mungkin dicapai karena mendukung sistem manajemen mutu terpadu yang sudah diterapkan di Untirta. Kemudian yang keempat, reasonable, logis karena tata kelola yang baik menjadi dasar peningkatan mutu layanan pendidikan dan kepercayaan publik. Dan yang kelima, time bound, lagi-lagi tidak disebutkan kapan perbaikan tata kelola diharapkan tercapai. Nah, saran dari kelompok kami itu di setiap sasaran tambahkan keterangan waktu, seperti dalam periode Renstra 2025 hingga 2030, atau setiap tahun target peningkatan sebesar X% agar setiap sasaran dapat dimonitor dan dievaluasi secara sistematis. Nah, selanjutnya ada analisis lingkungan dari analisis step makro. Yang pertama ada sosial. Perubahan sosial dan meningkatnya kebutuhan pendidikan mendorong Untirta untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, sehat, dan juga berdaya saing. Yang kedua ada teknologi. Nah, dalam perkembangan teknologi menuntut digitalisasi dalam pembelajaran dan juga tata kelola kampus. Nah, Untirta ini menjawab melalui penguatan sistem yang berbasis smart campus dan juga aplikasi digital untuk mendukung daya saing yang internasional. Lalu yang ketiga ada ekonomi. Dalam ekonomi ada tuntutan pasar dan kemandirian finansial melalui PTNBH yang mendorong Untirta untuk fokus pada lulusan yang kompetitif, riset inovatif, dan juga hilirisasi dalam hasil penelitian yang berdampak kepada ekonomi. Karena hal ini tuh sangat mendukung efisiensi serta kemandirian dalam institusi. Lalu yang keempat ada ekologi. Ekologi yang merupakan dalam isu lingkungan yang direspon dengan konsep Green University. Nah, Untirta ini berkomitmen agar menciptakan kampus yang sehat, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan bagian dari pembangunan hijau dan tanggung jawab sosial. Lalu yang kelima ada politik. Dalam kebijakan nasional tentang PTNBH dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting bagi tata kelola Untirta loh. Karena adanya stabilitas politik juga membuka suatu peluang kerjasama internasional dan juga peningkatan daya saing di kawasan ASEAN. Lalu selanjutnya ada analisis eksternal mikro. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, yaitu sektor pendidikan tinggi diatur secara ketat oleh pemerintah melalui akreditasi BNPT dan regulasi Kemendikbudristek. Selanjutnya, untuk menjadi universitas negeri seperti Untirta, itu tuh memerlukan izin khusus, standar mutu, serta infrastruktur besar yang sulit ditiru oleh pihak baru. Lalu, adanya reputasi dan kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi negeri menjadi penghalang masuk bagi pesaing baru. Nah, dalam ancaman pendatang baru, kami ini memiliki rating rendah karena ancaman pendatang baru ini memiliki regulasi yang ketat dan juga reputasi Untirta yang sudah mapan. Nah, yang kedua ada daya tawar pemasok. Pemasok Untirta ini meliputi penyediaan teknologi informasi, alat laboratorium, bahan penelitian, dan juga infrastruktur kampus. Nah, Untirta ini bergantung pada kualitas dan juga ketersediaan teknologi dalam pendidikan. Misalnya ada LMS, sistem akademik, dan juga peralatan riset. Tetapi, posisi Untirta ini sebagai institusi pemerintah memberi daya tawar yang cukup kuat karena adanya anggaran yang dikelola oleh mekanisme melalui sistem terbuka. Nah, dapat disimpulkan, daya tawar pemasok ini memiliki tingkat sedang karena meski teknologi penting, proses pengadaan dan regulasinya ini menjaga keseimbangan serta kekuatan. Lalu yang ketiga ada daya tawar pembeli. Dalam pembeli ini memiliki konteks adalah calon mahasiswa atau masyarakat dan pengguna lulusan atau dalam dunia kerja.
Nah, dalam persaingan antar universitas ini maupun negeri dan swasta, ini membuat calon mahasiswa ini semakin selektif dalam memilih kampus. Di dalam dunia industri juga menurut lulusan yang siap kerja dan inovatif, sehingga Untirta ini perlu menyesuaikan kurikulum agar tetap relevan. Dalam daya tawar pembeli, kami memiliki rating dalam sistem tinggi karena mahasiswa dan pasar kerjanya memiliki berpengaruh besar terhadap citra dan juga daya saing di dalam Untirta. Lalu yang keempat ada ancaman produk atau jasa substitusi. Nah, dalam alternatif pendidikan ini banyak sekali tersedia dalam kursus daring, sertifikasi profesional, dan juga pelatihan industri yang menawarkan keahlian secara lebih cepat atau yang disebut dengan praktis. Nah, meskipun tidak menggantikan gelar akademik, nah pilihan ini tuh bisa mengurangi minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi formal yang jika tidak beradaptasi. Lalu, Untirta juga harus memperkuat pembelajaran berbasis teknologi dan juga inovasi agar tetap kompetitif. Nah, kami memiliki kesimpulan bahwa ancaman substitusi ini sedang karena tren pendidikan yang alternatif meningkat, lalu juga adanya gelar akademik yang masih memiliki nilai tinggi. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima ada intensitas persaingan. Nah, Untirta ini bersaing dengan universitas lain seperti Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, dan perguruan tinggi di kawasan ASEAN. Nah, persaingan ini bukan hanya dalam jumlah mahasiswa, tetapi juga dalam jumlah penelitian, publikasi, dan juga peringkat internasional. Untuk mempertahankan daya saing, Untirta juga harus memperkuat SDM dosen, riset unggulan, dan juga sistem Smart Green Campus. Nah, kami memiliki catatan yaitu dalam intensitas persaingan yang cukup tinggi karena tuntutan peningkatan kualitas akademik dan juga reputasi internasional ini semakin kuat. Selanjutnya ada analisis internal. Yang pertama, pemasaran. Untirta memiliki citra sebagai perguruan tinggi negeri di Provinsi Banten. Branding Green and Smart Campus memperkuat posisi Untirta sebagai kampus modern yang ramah lingkungan. Namun, jangkauan promosi internasional masih perlu diperluas. Kedua, keuangan. Sebagai PTN menuju PTNBH, Untirta memiliki potensi kemandirian finansial. Anggaran rutin dari pemerintah menjadi modal stabil untuk pengembangan SDM dan infrastruktur. 3. Penelitian dan pengembangan. Produktivitas penelitian meningkat sejalan dengan sasaran menghasilkan publikasi internasional dan hilirisasi riset. Namun, hilirisasi dan paten hasil riset masih perlu diperkuat agar penelitian lebih berdampak sosial dan ekonomi. Yang keempat, operasi dan logistik. Proses akademik dan administrasi sudah berbasis digital melalui sistem informasi akademik dan manajemen keuangan terpadu. Infrastruktur di kampus baru di Sindang-Sari memperkuat operasional dengan konsep smart and green. Namun, integrasi antar unit dan kecepatan pelayanan masih perlu peningkatan agar lebih efisien. Yang kelima, manajemen SDM. Untirta memiliki tenaga dosen dan pegawai dengan kualifikasi akademik yang terus meningkat. Program pengembangan kompetensi dosen melalui pelatihan, studi lanjut, dan penelitian bersama mitra internasional terus dilakukan. Yang keenam, teknologi informasi. Sistem teknologi informasi menjadi tulang punggung Smart Campus, termasuk e-learning, e-office, dan e-library. Penggunaan teknologi mendukung tata kelola yang transparan dan efisien sesuai dengan sasaran PTNBH. Pembahasan IFAS dan EFAS. Nah, berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS, posisi strategis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berada pada kuadran yang pertama dengan nilai S sama dengan 2,35 dan nilai Y sama dengan 0,83, yang artinya Untirta memiliki kekuatan internal yang kuat serta peluang eksternal yang besar. Nah, sehingga strategis yang tepat digunakan adalah strategis agresif atau growth strategy. Kemudian dari sisi faktor internal atau IPAS-nya, total keseluruhan skornya berkisar pada 3,35 dan total skor kekuatan ada pada 2,85 dan total skor kelemahan ada pada 0,50. Nah, kekuatan utama Untirta terletak pada SDM berkualitas tinggi, visi dan branding kampus seperti Jawara dan Smart and Green Campus, serta infrastruktur yang modern dan sistem TA yang terintegrasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Untirta sudah memiliki fondasi yang kuat untuk bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Nah, namun ada beberapa kelemahan yang masih perlu diperhatikan seperti kontribusi pendapatan mandiri yang masih terbatas dan hasil riset yang belum optimal dan dihilirisasi. Sementara itu, dari faktor eksternal atau EFAS diperoleh total keseluruhan skor dari peluang dan kelemahan yaitu 3,47, di mana dari peluang 2,15 dan dari kelemahan yaitu 1,32. Nah, hal ini menunjukkan bahwa peluang yang ada sangat mendukung pengembangan kampus. Nah, beberapa peluang besar datang dari kebijakan MBKN dan otonomi PTN BLU
serta transformasi digital, dan juga dari tren Smart Green University. Nah, tapi tentu ada ancaman juga, seperti persaingan antar universitas dan fluktuasi ekonomi di Provinsi Banten yang bisa mempengaruhi daya saing lulusan. Nah, secara keseluruhan, posisi Untirta di kuadran pertama menggambarkan bahwa universitas ini siap tumbuh dan berkembang lebih agresif dengan cara memperkuat riset, memperluas kolaborasi, dan meningkatkan kemandirian finansial, serta terus mendorong inovasi menuju Smart and Green University.